Mari kita berdoa, saudara-saudari. Tuhan Yesus, kami perlu diri-Mu. Kami mencari diri-Mu, Tuhan. Firman-Mu adalah roh dan hayat. Firman adalah diri-Mu sendiri, disuplai ke dalam kami. Tuhan, biarlah firman menjadi terang, di dalam batin kami, sehingga menerangi langkah-langkah kehidupan kami, sehingga kami jelas tentang masa depan kami. Tuhan Yesus, sungguh Tuhan, tanpa pertolongan-Mu, kami sulit memahami firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, sore hari ini mohon, Dikau sendiri yang menerangi kami, membuka pikiran kami, menjaga kami, menguduskan kami hari ini. Oh Tuhan Yesus, kami cinta padamu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik, jadi saudara-saudari, kita ini pertemuan yang ke-6 tetapi sesi yang ke-5, karena pertemuan pertama prolog. Jadi sesi pertama kita bicara bejana yang untuk tujuan yang mulia. Sesi kedua, ketiga, keempat kita khusus fokus kepada bejana yang hina. Nah hari ini sebetulnya saudara-saudara ingin kita menyampaikan tentang bejana yang untuk tujuan yang mulia. Tetapi masih ada satu perkara yang harus tuntas kita lihat. Jadi hari ini kita masih akan melihat mengenai bejana yang untuk tujuan hina, tetapi ada transisinya untuk mempersiapkan kita kepada bejana yang tujuan mulia. Nah, sebelumnya saya ingin mendahuluinya dengan melihat iblis. Bagaimana iblis awalnya sampai dia menjadi sumber lain selain Allah. Ya. Mungkin saudara-saudari tidak pernah membayangkan bahwa di alam semesta ini ada dua sumber. Ya. Pemikiran kita mungkin hanya ada satu sumber. Tidak, ada dua sumber. Ya, ada hal-hal, perkara-perkara di alam semesta yang tidak diciptakan oleh Allah, yang tidak bersumber dari Allah. Ya, jadi ada dua sumber. Dua pohon di Taman Eden itu sebetulnya dua sumber, saudara-saudari. Nah, kita akan melihat pertemuan-pertemuan ini kan kita fokus kepada pendamaian ciptaan Allah, itu kan. Itu adalah pendamaian segala sesuatu yang bersumber dari Allah. Dan yang tidak bersumber dari Allah, itu tidak didamaikan. Nah, sekarang saya ingin mendahului untuk melihat sumber lain itu, selain Allah, yang diawali oleh malaikat yang sempurna itu. Kita mulai lihat tentang hayat iblis, bukan hayat yang diciptakan oleh Allah. Ya. Sesi 3, sesi 4, kita fokus kepada hal-hal non-ciptaan. Nah sekarang kita memeriksa sumbernya. Jikalau hayat iblis itu memang tidak diciptakan oleh Allah, maka yang keluar atau dihasilkan dari sumber ini pasti juga bukan ciptaan Allah. Allah tidak menciptakan iblis, yang Allah ciptakan adalah satu malaikat yang penuh hikmat, sempurna,
terindah di antara seluruh malaikat lainnya. Ya, Yehezkiel 28 ayat 12 sampai 18. Gambar kesempurnaan engkau, penuh hikmat dan maha indah pada hari penciptaanmu, ya. Engkau adalah apa? Kerup yang diurapi. Tetapi teks bahasa Indonesianya tidak berbunyi ini, enggak jelas gitu. Engkau ditempatkan dekat kerup, tapi teks aslinya engkau adalah kerup, jelas dia adalah malaikat yang sempurna pada hari penciptaannya. Inilah yang Allah ciptakan. Ya, yang menudungi tabut di gunung kudus Allah engkau berada. Ya. Saya akan cepat di bagian ini. Engkau sempurna dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat apa? Kejahatan ditemukan, ya, atau muncul. Di kamus Strong tuh kata ditemukan tuh muncul, ya. Muncul di mana? Dari dalam dia. Engkau telah memulai mencemarkan. Disitulah dia memulai. Ini menurut terjemahan teks Ibrani Kalal, ya. Jadi disinilah dimulainya kemunculan sesuatu yang tidak Allah ciptakan, yaitu apa? Kejahatan. Ya. Jadi saudara-saudari, disinilah awalnya muncul kejahatan. Munculnya di mana? Di dalam batinnya dulu, di dalam hatinya dulu. Ini yang berkata adalah si malaikat itu, yang diberi nama Lucifer kalau di Vulgata. Dia berkata, aku hendak, aku hendak, aku hendak, aku hendak. 5 kali dia berkata, aku hendak. Ya, yang terakhir dia berkata, aku hendak menyamai yang maha tinggi. Ini sebetulnya awal mulanya muncul, ya. Entah sudah berapa lama dia seperti ini. Ya. Nah, walaupun Allah adalah sang pencipta, namun dosa bukan muncul dari Allah. Ya, Allah berfirman tentang dosa-dosa Israel dan Yehuda. Coba perhatikan apa firman-Nya. Aku tidak pernah memerintahkannya, hal itu apa? Tidak pernah timbul di dalam hatiku. Jadi ada sesuatu yang tidak pernah timbul di dalam hati Allah, tapi timbul gitu. Itu adalah di dalam si malaikat itu. Ini aku hendak itu muncul di dalam dirinya. Kalau Anda dan saya ya memiliki satu hati yang mungkin dosa, kotor, cemar, itu bukan berasal dari diri kita sendiri. Itu berasal dari musuh yang sudah menginjeksikan dirinya ke dalam kita. Tetapi kalau malaikat itu lain, dia memang berasal dari dirinya sendiri, gitu. Ya. Nah, di dalam Yohanes 8 ayat 44, di sana kita bisa melihat ada keinginan atau nafsu iblis. Ya, teks Yunaninya epitumia. Ini milik iblis dan dikatakan ya, ekspresinya itu dusta, itu barang miliknya sendiri. Kalau di teks bahasa Indonesia tidak ada kalimat ini, harus cek kamusnya menurut teks Yunaninya. Jadi itu tuh barang miliknya sendiri, bukan seperti kita. Kita berdosa, punya hati jahat, kotor, itu bukan barang milik kita sendiri. Itu barang milik iblis, saudara-saudari.
Minggu lalu kita sudah bahas, suatu saat itu dikembalikan kepada dia. Ya. Nah, kita simpan dulu di pojok sini ya. Ini ada hubungannya soalnya. Tadi dikatakan bahwa nafsu epitumia itu barang milik iblis ya. Nah, di sini Tuhan berkata kepada orang-orang Yahudi. Maaf, bukan. Ini perkataan Yakobus. Bahwa kalau nafsu itu dikandung, ya, kata dikandung di sini, saudara-saudari, teks aslinya itu seperti wanita hamil. Ya. Waktu Maria hamil itu teks Yunaninya sama. Jadi si malaikat itu tuh mengandung seperti wanita hamil waktu dia berkata aku hendak, dia seperti hamil, dia mengandung. Mengandung apa? Mengandung dosa. Ya, sampai suatu saat dia melahirkan dosa. Ya. Dan di kitab Kejadian namanya sudah menjadi dosa, lihat. Ya, Tuhan kan berfirman kepada Kain, "Hai Kain, hati-hati dosa sudah mengintip." Siapa dia? Dia iblis. Namanya sudah menjadi dosa. Jadi poin saya adalah sesuatu yang muncul dari diri iblis sendiri, dikandung oleh dia, sampai sejangka waktu dia tidak mau bertobat, akhirnya lahirlah dosa. Ini bukan ciptaan Allah. Ini ditemukan muncul dari dalam dia. Ya. Ini awal mula lahirnya persona dosa yang sudah kita bahas di sesi ketiga. Ya. Nah, jadi kesimpulannya Allah tidak menciptakan iblis, persona dosa itu. Allah menciptakan satu malaikat yang penuh hikmat, sempurna dan terindah di antara seluruh malaikat lainnya, namun dari dalam diri malaikat itu sendiri muncul dosa. Ini kata benda, ya. Yang membuatnya menjadi Satan. Satan itu artinya lawan, penentang. Dan iblis, diabolos itu sebagai pemfitnah, penuduh. Ya. Pada awalnya kata Satan ini berupa kata kerja, jadi aktivitas-aktivitas dia, tetapi lama-lama ada kata Satan yang merupakan kata benda, jadi sudah menjadi dirinya sendiri gitu. Ya, keduanya ini baik Satan maupun iblis mengacu kepada persona yang sama. Itu di Wahyu 12 ayat 9 namanya digabung ya. Nah, dosa muncul dari dalam iblis sendiri, itu berarti iblis telah menjadi sumber dosa. Ya. Bukan Allah sumber dosa. Iblis. Karena muncul dari dalam dirinya sendiri. Sesuatu yang bisa dimunculkan oleh dirinya sendiri artinya sumber. Dia menjadi sumber dosa bagi makhluk ciptaan lainnya termasuk malaikat. Pada mulanya segala sesuatu yang ada ya di alam semesta ini itu berasalnya hanya dari satu sumber. Ya, hanya dari Allah Sang Pencipta. Namun sejak munculnya dosa, kini iblis itu telah menjadi suatu sumber lain selain Allah. Ya, ini Yakobus 3 ayat 11. Menurut Modern Bible, dapatkah mata air dari sumber yang sama mengeluarkan air manis dan pahit? Tidak dapat, artinya ada dua sumber. Ya. Jadi saudara-saudari, ini harus membuat Anda dan saya terkesan, ada dua sumber. Di alam semesta ini tidak semuanya diciptakan Allah. Ya, ini mendasari pendamaian seluruh ciptaan dan penghukuman kekal yang non ciptaan.
Itu maksud saya menyajikan ini, karena di sesi 2, 3, 4 kita selalu fokus kepada unsur ciptaan, hayat ciptaan, unsur non ciptaan, hayat non ciptaan. Itu kita bicara itu terus. Mungkin ada orang Kristen yang aneh, kok ada sih yang tidak diciptakan oleh Allah? Nah, itu karena itu saya sajikan ini. Ada yang tidak diciptakan oleh Allah. Ya. Dikatakan apa di dalam Yeremia 2 ayat 13? Mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali sumur-sumur mereka. Catatan kakinya, Israel meninggalkan Allah sebagai sumber air mereka, sumber mereka, dan mereka berpaling kepada sumber lain selain Allah. Ya, luar biasa ya, iblis bisa menjadi sumber gitu. Baik. Jadi maknanya apa? Makna dari iblis menjadi sumber lain itu apa? Maknanya adalah apapun yang berasal dari dia, sumber lain itu berarti bukan ciptaan Allah, karena bukan bersumber dari Allah, ya. Jelas. Nah, sekarang ini sesi ketiga kita menggunakan istilah dua unsur. Sesi keempat kita maju menggunakan istilah dua hayat. Jadi sesi ketiga pelan-pelan kita pakai kata istilah unsur dulu. Karena memang pelajaran hayat kita, pustaka Injil kita menggunakan istilah ini. Ya, ada dua unsur di dalam manusia yang tidak diselamatkan, bejana untuk tujuan hina. Ada dua hayat juga ya di dalam manusia yang tidak diselamatkan. Kita sudah bahas ini di sesi 3 dan 4. Ya, dua unsur ini, pertama unsur ciptaan, yaitu bejananya, walaupun untuk tujuan hina, tetapi bersumber dari Allah. Tukang periuk itu yang membuatnya. Jadi unsur ciptaan didamaikan. Saya review sedikit ya. Kemudian ada unsur non ciptaan yang bersumber dari iblis, itu isinya, isi bejana itu, persona dosa itu dihukum. Kita sudah bahas ini di sesi ketiga. Di sesi keempat kita melihat hayat ciptaan. Hayat ciptaan ini masih tetap bejana. Jadi bejana itu punya hayat. Kalau Anda beli baskom atau panci di pasar, ya nggak punya hayat. Tetapi kalau manusia sebagai bejana itu punya hayat. Oleh karena itu hayat ciptaan ini sama bejana. Ya, bejana untuk tujuan hina, tetapi diciptakan oleh Allah, dan ada hayat itu didamaikan walaupun akhirnya binasa. Ya, expire, kita sudah bahas ini. Kalau hayat non ciptaan, yaitu isi bejana itu, hayat setani dilemparkan ke lautan api. Jadi beda ya, binasa dan dilemparkan. Ini sudah kita bahas di sesi keempat. Saya harus review ini karena kita akan memasuki sesi kelima. Ya, bahwa dua unsur ini, dua hayat ini, hayat ciptaan dan non ciptaan, di sesi kelima ini kita akan gunakan dua jenis jiwa. Nah, ini. Saudara-saudari, dua jenis jiwa. Ini ada dua unsur, ada dua hayat. Sekarang kita maju, ada dua jenis jiwa. Ya. Pertama, jiwa sebagai bejana. Karena bejana ini bejana yang hidup, punya hayat. Hayat ini namanya jiwa. Kemudian jenis kedua sebutannya adalah hayat jiwa. Ya, nanti kita akan lihat perbedaan jiwa dan hayat jiwa. Tetapi bahasa Yunani untuk keduanya sama. Satu kata, yaitu suke. Akar kata dari psikologis. Walaupun kata Yunaninya sama,
Ya, saudara kita di depan membedakannya tergantung konteksnya apa. Ya. Kalau kita melihat konteks-konteks tertentu, kita bisa pakai salah satu ini. Jadi dua unsur, dua hayat sekarang berkembang jadi dua jenis jiwa. Jiwa itu ciptaan, hayat jiwa itu non ciptaan. Jadi ternyata ada, ya, jiwa ini kan teks Yunaninya suke, ya. Hayat jiwa juga teks Yunaninya suke juga. Jadi ada suke yang ciptaan dan ada suke yang non ciptaan. Kenapa saya harus menampilkan ini? Karena nanti yang dilemparkan ke lautan api di sini itu kan suke juga. Gitu. Ya, orang-orang, saudara-saudari. Coba ya, ini betul nggak? Ada nggak dasar ayatnya? Dasar Alkitabnya ada nggak? Coba kita periksa ya. Sebelumnya di sesi ketiga kita sudah melihat ada dua perkataan Tuhan terhadap dua hayat. Kalau nggak salah ini sesi keempat, bukan sesi ketiga. Ya, Allah berbicara kepada orang yang sama, tetapi beda. Yang satu diampuni, yang satu masuk neraka. Orang Farisi dan Taurat itu. Yang satu didoakan untuk diampuni, yang satu dikatakan kamu pasti masuk neraka. Itu perkataan Allah kepada dua hayat, tetapi ada di dalam orang yang sama. Sebetulnya ini adalah dua jenis jiwa itu. Satu adalah jiwa, satu lagi hayat jiwa. Itu di sesi keempat ya, ini bukan sesi ketiga. Nah, jadi kita taruh di atas ini sebagai judul kita, sampai akhir kita akan melihat ini. Ya, saya nggak akan bacakan ini, saudara-saudari, karena ini saya sudah sampaikan minggu lalu. Saya hanya mau Anda lihat yang ditandai merah. Ya, bahwa ada yang namanya sperma ular. Ini sudah kita bahas minggu lalu. Ada lalang. Ada anak-anak si jahat. Ada tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku. Ketika murid-muridnya bertanya, dari mana lalang itu? Tuhan menjawab, musuh yang melakukannya. Artinya tidak ditanam oleh Bapa. Ketika perumpamaan Matius 13, anak manusia itu menabur, artinya menanam. Tetapi ada benih-benih yang tidak ditanam oleh Bapakku. Artinya memang itu bukan bersumber dari Allah, ya. Itulah makna sperma ular. Cuman hari ini kita tidak akan bahas ini. Nah, pertanyaannya, saudara-saudari, ya, poin-poin ini, sperma ular, lalang, anak-anak si jahat, tanaman yang ditanam oleh Bapakku, ya, ini mereka ini terlahir ke bumi sebagai apa? Sperma ular, apakah sebagai ular? Hah? Kita tahu bahwa mereka terlahir sebagai manusia, betul enggak? Dan tadi kita sudah bahas, di dalam manusia ada dua jiwa. Satu jiwa yang mengisi bejana, satu jiwa yang ada di dalam bejana itu sendiri. Bejana itu sendirilah jiwa itu, gitu. Tetapi hayat jiwa itu yang mengisi bejana. Tapi dua-duanya suke, dua-duanya jiwa. Jadi, saudara-saudari, keturunan ular, ular-ular,
anak-anak iblis, itu semua kan keturunannya si iblis. Ya, itu sebagai apa? Sekali lagi ditanyakan. Jawabannya adalah sebagai hayat jiwa. Ya, keturunan ular, anak-anak iblis, bahkan si iblis itu sendiri. Ya, nanti kita akan lihat benar enggak mereka itu adalah hayat jiwa. Bukan jiwa ya. Mereka adalah hayat jiwa, isi bejana itu. Jadi ini suatu kebenaran yang memang sulit kita pahami. Ya, keturunan ular, anak-anak iblis. Ingat, kata keturunan menurut kamus Mons itu perbanyakan, ya. Perbanyakan. Jadi sebetulnya perbanyakan itu adalah satu korporat. Jadi sebetulnya banyak, mereka itu apa? Mereka itu adalah hayat jiwa. Nah, ini yang akan kita lihat sekarang. Benar enggak seperti itu Alkitab mengatakan? Cuma sebelumnya saudara-saudari saya mau kasih sedikit pendahuluan. Allah itu kan sebelum berinkarnasi menjadi manusia, dia kan Allah yang murni, belum memiliki sifat insani. Betul? Tetapi ketika dia berinkarnasi, lalu dia punya sifat insani. Ketika dia mati, bangkit, kembali menjadi roh, naik ke surga, sifat insaninya tetap dibawa. Ya. Demikian pula dengan iblis. Saya dalam hal ini terbuka terhadap semua koreksi, itu yang saya lihat dan akan kita lihat. Sebelum iblis masuk ke dalam manusia, iblis ya roh malaikat. Tetapi setelah dia masuk ke dalam manusia, dia punya sifat tambahan. Sehingga dia sekarang menjadi hayat jiwa. Nah, pemahaman ini akan membuat kita mengerti kenapa ada jiwa-jiwa yang dilemparkan ke lautan api. Yang pasti ini bukan ciptaan. Karena dalam 2 sesi bahkan 3 sesi kita menekankan Kolose 1 ayat 20, tidak ada satupun ciptaan yang tidak didamaikan. Artinya kalau ada yang masuk lautan api itu pasti non ciptaan, termasuk jiwa. Suke, hayat jiwa. Ya. Memang ini tidak mudah, khususnya bagi saudara-saudari yang baru bergabung dengan kami, tidak mudah. Tetapi nggak apa-apa, pelan-pelan ya. Coba kita lihat saudara-saudari, tentang 2 jenis jiwa ini. Ya. Kalau di LAI pakai kata nyawa, tetapi sebetulnya teks Yunaninya kan suke. Suke itu adalah jiwa. Lihat aja saudara-saudari. Ini harus jeli ini melihat ayat ini. Teks Indonesianya sama, teks Yunaninya pun sama lagi. Tetapi ya, yang satu kata Tuhan itu ya, ada yang mau menyelamatkan jiwanya, jiwa yang merah, saya bedakan. Kalau mau menyelamatkan jiwa yang merah ini, akan kehilangan jiwa yang coklat. Kenapa coklat? Karena kan terbuat dari tanah. Itu ciptaan. Sedangkan yang merah ini
saya anggap aja ini sebagai non-ciptaan. Barang siapa mau menyelamatkan jiwanya akan kehilangan jiwanya. Ini satu jiwa atau dua jiwa menurut saudara-saudari? Intinya mendapatkan yang satu, kehilangan yang satu. Kehilangan yang satu, mendapatkan yang satu. Artinya ada dua dong. Ada dua. Ya, coba kita permudah ya. Ini catatan kakinya saudara kita membedakan khusus yang merah ini yaitu hayat jiwa. Tetapi kalau yang ini tidak ada catatan kakinya. Artinya ini menurut konteksnya harus dianggap sebagai hayat jiwa ya. Oleh karena itu sekarang yang merah kita ganti dengan hayat jiwa, oke? Nah sekarang udah beda nih, yang satu hayat jiwa, yang satu jiwa. Kenapa? Karena cara Tuhan memperlakukan keduanya beda, gitu. Kalau di ayat-ayat ini, kata menyelamatkan itu ada yang menggunakan kata mempertahankan, memelihara, mencintai. Nah, saya ingin mengubah ayat ini supaya lebih mudah dipahami ya. Saya mau ganti pakai kata mempertahankan. Coba kita ganti kata-katanya dengan mempertahankan supaya bisa lebih mudah. Ini masih ayat yang sama ya. Coba, benar nggak ini dua jiwa, dua jenis jiwa? Betul nggak? Ingat, teks Yunaninya sama-sama suke. Barang siapa mau mempertahankan hayat jiwa, akan kehilangan jiwa. Jadi hayat jiwa dan jiwa satu atau dua? Mudah nggak memahami ini? Mudah lah ya. Saya nggak usah ulang-ulang ya. Kata Yunaninya sama, suke, tapi sebetulnya ada dua. Nah, ini saya robah ya, tetapi tidak mengurangi arti. Tetapi barang siapa tidak mempertahankan hayat jiwa karena aku, akan memperoleh jiwanya. Nya di sini ya jiwa. Jelas ini dua. Sebetulnya kalau mau kita bahas, ini tuh kesenangan-kesenangan duniawi. Kalau Anda pertahankan kesenangan si hayat jiwa ini kan inginnya diikuti. Sama-sama bersenang-senang. Kita pun senang kok menikmati dunia. Tetapi kita mempertahankan suke yang satu, kehilangan suke yang kedua. Pernah nggak menyadari ini? Ya. Jadi saudara-saudari, hayat jiwa ini adalah isi bejana itu. Jiwa adalah bejananya. Nah, kalau Anda ikuti mulai dari sesi kedua, ketiga, keempat, pasti paham ini. Tentang isi bejana dan bejananya. Jadi poin saya apa? Poin saya dua jenis jiwa, yang satu ciptaan, yang satu non ciptaan. Sekarang kita jadi jelas kenapa Alkitab mengatakan ada jiwa-jiwa yang dilemparkan ke lautan api. Padahal Kolose 1 ayat 20, kitab Ibrani 1 Yohanes ada 3 ayat mengatakan bahwa semua diperdamaikan yang Allah ciptakan itu. Bukan hanya orang pilihan. Nah sekarang kita menemukan bahwa ternyata ada suke atau hayat jiwa yang non ciptaan. Nah kita bisa paham non ciptaan ini kalau kita ikut dari awal ya. Nah saudara-saudari, sekarang saya tadi bilang kita mix sekarang. Ada bejana tujuan hina, juga kita bicarakan bejana untuk tujuan mulia.
Nah, manusia ini umum ya, adalah bejana yang dibuat untuk Allah dan apa? Kepribadian manusia ada di dalam jiwanya. Jadi bejana dan jiwa ini sama. Saya sudah tampilkan catatan kakinya di sesi-sesi lalu bahwa jiwa kita adalah bejana. Karena itu bejana di sini melambangkan jiwa kaum beriman. Ini catatan kaki 1, Matius 25. Jadi bejana adalah jiwa. Ya. Kita simpan di sini, nanti ada gunanya. Lihat. Ini bejana jiwa ciptaan Allah. Ya, tetapi ada satu jiwa yang harus dibenci, ya. Yang pasti yang harus dibenci itu bukan bejananya. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci ya jiwanya, kita harus tafsirkan ini sebagai hayat jiwa. Ia tidak dapat menjadi muridku. Saudara-saudari, sebetulnya hanya ada satu yang harus kita benci, ya si iblis. Kalau manusia jahat, itu kita mengasihi bejananya, ya. Membenci isinya. Jadi sekali lagi yang kita benci adalah isi bejananya. Nah, kita lihat dari perpustakaan yang kami miliki. Karena kejatuhan Adam, iblis telah bersatu dengan apa? Hayat jiwa manusia, yaitu ego. Ego ini tuh bisa juga dikatakan diri. Ego manusia sendiri. Jadi iblis bersatu dengan suke. Bersatu di sini itu adalah berbaur, terperangkap, nggak bisa keluar lagi. Sehingga ketika dia dibawa ke salib nggak bisa kabur, karena sudah berinkarnasi di dalam daging menjadi hayat jiwa. Ya, karena itu untuk mengalahkan dia, kita seharusnya tidak menyayangi hayat jiwa kita, melainkan membencinya dan menyangkalnya. Jadi menyangkal diri itu sebetulnya bukan menyangkal diri Anda sendiri. Menyangkal diri itu adalah menyangkal si iblis yang ada di dalam diri Anda. Menyangkal diri itu menyangkal ego. Ego itu hayat jiwa. Dan hayat jiwa itu adalah iblis. Kita baca, jika kita tidak menyayangi hayat jiwa kita, ego kita, maka iblis akan terbunuh. Lihat, bila hayat jiwa kita dibunuh, iblis juga terbunuh. Artinya menurut saudara kita di depan, hayat jiwa adalah iblis, bukan jiwa ya. Jadi penekanannya sekarang bukan bejana atau isi, melainkan jiwa dan hayat jiwa, sama. Ini dikatakan lagi, siapa saja yang mau menyelamatkan nyawanya, hayat jiwanya, akan kehilangan nyawanya. Hayat jiwa kita adalah diri ego kita. Siapa? Iblis ya. Hayat jiwa terbunuh, iblis terbunuh. Hayat jiwa adalah ego, sedangkan kita apa? Kita sendiri adalah jiwa. Ini bukan kata saya. Ya. Jadi lihat, iblis adalah hayat jiwa, kita adalah beda enggak? Ini dua atau satu?
Dua kan? Tapi istilah Yunaninya satu, suke. Dan sebelumnya saya memang jarang mendengar, bahkan mungkin belum pernah mendengar istilah dua jenis jiwa. Itu belum pernah dengar. Baru di Cimahi aja nih ada. Tetapi saya salah enggak? Jelas-jelas ini dua pribadi yang berbeda. Ya. Dari ayat yang tadi kita sudah tahu, satu jangan dipertahankan, kata Tuhan. Yang satu pertahankan. Gitulah seolah-olah. Yang satu hilangkan, yang satu jangan sampai hilang. Gitu kan? Barang siapa yang ingin mempertahankan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Ini dua, saudara-saudari. Dua jiwa ini, saudara-saudari. Ya. Nah, ini poin-poin penting saya simpan di sini. Kita sendiri adalah jiwa. Kita di sini tuh bukan hanya kita. Maksudnya tuh adalah kita sebagai pribadi, termasuk semua manusia ciptaan. Semua manusia ciptaan adalah jiwa. Amin. Tetapi ada satu jenis jiwa yang lain, yang non ciptaan, yang jahat. Di sesi-sesi yang lalu dikatakan persona yang jahat itu tinggal di dalam kita. Dialah hayat jiwa itu. Ya. Jiwa kita akan diselamatkan, tetapi hayat jiwa harus dibunuh, seolah-olah harus dibunuh, harus disangkal. Kalau baca pelajaran hayatnya secara lengkap tuh harus dibunuh. Yang satu diselamatkan, yang satu dibunuh, disangkal. Jadi sekarang kita sudah mengerti ya, menyangkal diri artinya apa? Bukan menyiksa diri. Ada praktek-praktek agama menyiksa diri, yang disiksa dirinya sendiri. Itu ajaran setan-setan, kata kitab Kolose. Yang harus kita sangkal, yang harus kita buat menderita adalah hayat jiwa, jenis jiwa yang lain. Satu diselamatkan, satu disangkal. Ya. Saya selalu menghubungkannya ke sini. Jiwa adalah bejana, isi hayat jiwa adalah isi. Ya, jangan bosan karena supaya terus nempel ya. Oh Tuhan Yesus. Nah sekarang kenapa jiwa diselamatkan? Manusia, lahiriah, semua manusia ya, terdiri atas tubuh sebagai organ. Tubuh Anda hanyalah organ. Jiwa sebagai hayat dan pribadinya. Ini yang harus diselamatkan. Sedangkan hayat jiwa harus disangkal. Tetapi apa? Fungsi jiwa harus diperbaharui. Oke? Poin saya apa? Saya terus-menerus sedang menyajikan dua jenis jiwa itu. Benar enggak ini dua jenis jiwa? Itu yang saya maksudkan. Sampai saudara-saudara melihat bahwa di dalam diri Anda ada dua jenis jiwa. Jiwa yang Allah ciptakan, didamaikan, diselamatkan, dilahirkan kembali. Yang tidak dipilih, binasa, expire. Tetapi jiwa yang non ciptaan dilemparkan ke lautan api kekal. Poin saya itu, beban saya. Saya menyajikan banyak perpustakaan kami adalah untuk itu tujuannya. Jadi lihat, jiwa diselamatkan, hayat jiwa disangkal. Kenapa jiwa diselamatkan? Karena berfungsi. Sampai nanti di kekekalan jiwa kita berfungsi. Sampai nanti kita di kekekalan kita masih bisa berpikir, punya kehendak, ada emosi, tetapi sudah diperbaharui. Tidak dibuang kecuali
bejana atau jiwa, sekarang kita mengerti ya, bejana atau jiwa untuk tujuan yang hina, yaitu binasa. Kita sudah bahas ya, Kamus Strong, Alkitab Darby menggunakan istilah binasa dengan istilah expire. Ya, bukan disiksa di lautan api. Ya. Oh Tuhan Yesus. Hayat jiwa itu sumbernya terwujud di dalam diri ini ego dan terekspresi dalam pikiran, opini, konsepsi, ide, angan-angan. Semuanya merupakan ekspresi diri, tapi sumbernya siapa? Iblis. Hayat jiwa. Ketika diri atau ego diekspresikan melalui pikiran sebagai opini, itulah iblis. Kita lihat ya ayatnya, betul enggak? Ini kan menurut pelajaran hayatnya. Ada enggak ayatnya yang mengatakan bahwa opini itu ekspresi iblis, bahkan iblis sendiri? Kita lihat ya. Jadi ketika diri diekspresikan melalui pikiran sebagai opini, itulah iblis. Ya, ini di depan murid-muridnya Yesus menyatakan bahwa ia harus dibunuh, dibangkitkan, tetapi apa? Wah, Petrus hebat nih. Tuhan aja ditegur, lihat. Tapi dia menegur Tuhan kan karena kasih, ya. Tuhan, sekali-kali tak akan menimpa engkau itu. Jadi Petrus nggak mau Tuhan dibunuh. Karena mengasihi Tuhan loh ya. Maka Yesus berkata kepada Petrus apa? Nyahlah iblis. Di sini tadi kita lihat ketika diri atau ego diekspresikan melalui pikiran Petrus, opini Petrus, itulah iblis. Itulah sebabnya Tuhan berkata, nyahlah iblis. Ya, Tuhan gak kayak kita. Kita kalau marah-marah orang dibilang iblis. Tetapi Tuhan kalau bukan iblis ya gak akan dibilang iblis. Tuhan itu tepat. Kalau Tuhan bilang itu iblis, pasti itu iblis, saudara-saudari. Ya. Jadi ini pikirannya iblis, betul? Catatan kakinya ini bukan pikiran Petrus, itu pikiran iblis. Itulah sebabnya Tuhan berkata, nyah iblis, bukan nyah kau Petrus, bukan. Itu pikiran iblis. Tetapi aneh, pikirannya pikiran iblis, tetapi dikatakan engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Hah? Ini pikiran iblis atau pikiran manusia, saudara-saudari? Inilah yang tadi saya katakan. Sebelum iblis masuk ke dalam manusia, menjadi hayat jiwa, dia hanya roh malaikat. Tetapi ketika dia masuk, dia terjebak, gak bisa keluar lagi, karena dia sudah berbaur, bahkan dia menjadi suke. Dia menjadi manusia. Kalau menurut ayat ini. Ya. Kalau menurut ayat ini berarti iblis itu manusia. Lihat, baca selanjutnya. Lalu Yesus berkata, siapa yang mau menyelamatkan sukenya, ia akan kehilangan sukenya. Maksudnya tuh Petrus. Yang lagi bicara itu hayat jiwa. Kata Tuhan seolah-olah. Jangan kamu pertahankan, gitu seolah-olah. Sebab kalau kamu pertahankan jiwamu yang non ciptaan itu, kamu akan kehilangan jiwa yang kuciptakan. Kehilangan jiwa itu bukan dilemparkan ke lautan api, tapi kehilangan kenikmatan jiwa.
Saya nggak akan bahas ini ya. Jadi lihat saudara-saudari. Nah ini saya kasih dulu kotak supaya kita tahu menurut ayat ini iblis itu seolah-olah ditampilkan sebagai manusia. Saya ngomongnya seolah-olah, masih takut-takut juga soalnya saya. Tetapi saya cukup yakin, saudara-saudari. Ya ini simpan dulu, kita lihat sekarang poinnya. Kembali ke yang tadi, saudara-saudari. Tadi saya tampilkan ini di awal, ya. Saya tampilkan ini di awal. Kemudian saya uraikan dasar-dasarnya. Nah sekarang betul enggak bahwa ini semua termasuk si bapaknya ya, termasuk perbanyakannya ini adalah hayat jiwa. Betul enggak? Ya, saya bertanya bukan lagi ngajar ini ya. Saya belum terlalu leluasa mengajar ini. Saya bertanya, betul enggak? Silahkan jadi jurinya. Ya, nanti disimak lagi rekamannya, silahkan jadi jurinya. Siapapun yang dengarnya ini. Saya bukan mengajar, saya sedang bertanya. Semua tadi saya sudah uraikan dasarnya, pelajaran hayatnya, ayatnya. Silahkan jadi juri. Betul enggak? Ada dua jenis jiwa. Dan mereka semua ini adalah hayat jiwa. Termasuk orang kaya yang tersiksa oleh panasnya api di alam maut. Dia itu orang, dia itu suke. Memang tidak dijelaskan, tetapi menurut prinsip-prinsip ini, 5 sesi kita bahas. Kalau saya yakin, tetapi tetap saya bertanya, silakan saudara-saudari yang dengar di ruangan ini atau dengar rekamannya, boleh beri masukan. Saya bertanya, betul enggak ini? Bahwa semua ya ayat-ayat seperti Matius 13 ayat 50 dan ayat-ayat serupa banyak, bahwa ada orang jahat dilemparkan ke lautan api kekal, itu sebetulnya adalah jiwa non ciptaan. Hayat jiwa non ciptaan. Ya. Baik, kita kembali ke slide yang sebelumnya. Tadi kita sudah bahas ini. Di sini jelas terlihat iblis itu diperlakukan sebagai manusia oleh Tuhan. Nyahlah kau iblis, sebab engkau memikirkan pikiran manusia. Belum cukup sampai di sana, karena itu janganlah selamatkan hayat jiwa. Ini sebetulnya apa? Iblis, manusia, hayat jiwa, itu satu kan? Amin. Nah ini kita udah mulai masuk kepada kata-kata himbauan. Kalau pendalaman Alkitabnya itu sudah sampai tadi. Nah ini kata-kata dorongan setelah kita melihat perkara itu ya. Nampak atau melihat visi bahwa opini alamiah ialah jelmaan iblis. Itu penting sekali saudara-saudari. Sangat penting dan menentukan. Selama bertahun-tahun, saudara kita telah diterangi sehingga nampak bahwa opini alamiah atau konsepsi alamiah ialah jelmaan iblis. Jika demikian, bagaimana Tuhan sampai mencela Petrus dan menyebutnya iblis? Dalam ayat 23 Petrus dan iblis menjadi satu. Opini Petrus adalah iblis. Ya. Anda perlu waspada.
Jika Anda menggunakan pikiran Anda secara berlebihan, bukan tidak digunakan, tetapi kalau berlebihan itu artinya diandalkan. Segala sesuatunya menggunakan pikiran. Ya. Maka Tuhan Yesus akan menyebut Anda iblis. Ya, kita kan sering ngomong, pendapat saya sih seperti ini. Tidak, saya berpendapat seperti ini. Sorry, saya mah orangnya seperti ini, gitu ya. Nah, itu iblis. Seharusnya kalau Anda ingin menjadi ekspresi Kristus, Anda akan berkata, oh Tuhan Yesus, aku tidak tahu apa-apa. Aku tidak mau mempertahankan pendapatku, Tuhan. Tolong aku kalau aku salah, singkapkan. Aku takut salah. Enggak ada namanya percaya diri, itu enggak ada. Ya. Anda mungkin mengira bahwa iblis ada di dalam angin badai ketika murid-murid di laut. Angin, topan badai, ombak. Saya dulu mengira itu iblis. Ternyata itu bukan iblis, itu hanya setan-setan. Hanya setan yang ada di dalam ombak badai itu. Sedangkan iblis, raja setan-setan itu ada di mana? Di benak Anda, dalam diri Anda, dan jiwa Anda. Ya, pernah sekali Martin Luther mengatakan bahwa ia lebih takut terhadap dirinya sendiri daripada terhadap paus, sebab ia tahu bahwa ia mempunyai paus yang terkuat, yaitu diri yang ada di dalamnya, musuh yang licik tersembunyi. Pernah nggak Anda merasa takut terhadap diri Anda sendiri? Pernah nggak? Atau Anda mengasihi diri sendiri? Itulah yang arti mempertahankan hayat jiwa. Ya. Jadi inilah kesimpulannya, saudara-saudari. Pertama, kita adalah bejana, dan bejana itu adalah jiwa. Tetapi isi bejana itu hayat jiwa. Kita harus kehilangan hayat jiwa supaya kita memperoleh jiwa. Ini enggak mudah kalau kita tidak mendapat bantuan karena kata Yunaninya sama, suke. Ya. Bila hayat jiwa Anda dibunuh, iblis terbunuh, ya. Sedangkan kita sendiri adalah jiwa. Bukan untuk dibunuh, tapi untuk diselamatkan. Amin. Ya, saya sampai di sini. Tuhan memberkati. Barangkali ada 1-2 saudara-saudari, boleh kita diskusi. Amin. Ya, atau mau di ruang makan saja ya. Kita diskusi di ruang makan, amin. Atau masih ada, boleh 1 menit. Masalahnya kalau ada yang bertanya, yang lain kebantu gitu. Atau yang satu berbicara, yang lain suka kebantu, karena suka mewakili. Gimana? Nggak ada? Ya, kalau tidak ada, kita berdoa ya. Tuhan, kami cinta padamu. Apa yang kami bahas memang sesuatu yang sulit kami pahami. Tetapi kami percaya bahwa ini bisa bermanfaat untuk jangka panjang. Oh, berkati Tuhan pembicaraan ini.
juga suara ini yang terekam bisa sampai kepada saudara-saudari yang mencari kebenaran, sehingga mereka bisa dipimpin berpaling ke jalan hayat, jalan pemulihan Tuhan. Bagi kami yang hari ini masih belum terlalu paham, belum terlalu melihat, Tuhan rahmati kami. Biarlah kami memiliki jiwa yang diperbaharui, dan dalam pengalaman kami bisa menyingkirkan hayat jiwa itu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami cinta padamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan kita lanjut di ruang makan, amin.